Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Ayo membaca. Bacalah teks berikut seperti pembaca berita. Susah juga ya nih kalau jadi pembaca berita. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Nek ya. Ada banyak sekali mereka menggunakan batik. Ya, rata-rata ini menggunakan batik. Ini cantik banget ya semuanya ya warnanya. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Ini sudah ditetapkan oleh UNESCO ya, Nak ya. Batik itu berasal dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Kemarin itu sempat rebutan sama Malaysia soalnya ya. Ayo mencoba. Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Nah, di sini bisa dilihat tadi ada apa saja. Ada kain. Oke, nah, di sini ada kain songket. Nah, dari Melayu. Lalu sasirangan dari suku Banjar di Kalimantan. Terus ada batik dan lurik. Nah, dari Jawa. Kain tenun dari Nusa Tenggara. Ada juga ulos, itu kan orang Batak ya, dari Sumatera Utara. Seperti itu. Orang Batak itu kan di Sumatera Utara. Nah, jadi kita bisa masukkan ke sini. Nah, sudah 5. Oke, banyak sebenarnya, bisa kalian searching atau kalian Anda cari di internet. Itu banyak sekali nama-nama kain. Nah, yang di sini kan terbatas saja. Tapi yang paling terkenal memang batik ya. Kita tuh bahkan di setiap hari Kamis harus menggunakan baju batik. Oke. Ayo menulis. Pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Nah, paragraf 1 ya. Paragraf 1 tadi mari kita baca apa di depannya. Yang paling awal di paragraf 1, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf 2, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Jadi hanya di awal paragraf saja ya yang kita tulis. Paragraf 3, kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Paragraf kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah, itu ya, Nak ya. Jadi cara menuliskannya, pokok-pokok informasinya seperti itu. Ya. Ayo mencoba. Masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari? Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut?
Gerakan apa saja yang diperagakan? Cobalah peragakan kembali gerakan tarian tersebut. Tambahkan dengan gerakan sesuai keinginanmu. Nah, ini kreasi ya. Ayo menari. Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah seperti beberapa hari lalu. Lakukanlah dengan riang gembira. Nah, ini dia. Dia ini masih gerakan menjemur ya ini ya. Ayo mengamati. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Amatilah motif kain adat berikut ya. Motif apa saja yang kamu temukan? Nah, di sini ada motif bunga, ada motif daun, ya, ada motif garis. Ini ada segitiga, ya, ini bangun datar segitiga. Terus di dalamnya sepertinya ada tangkai gitu ya, nak ya, tangkai. Selanjutnya ini ada bentuk bangun datar lingkaran. Terus di bawahnya motif ini pakis ya, kayak gini nih biasanya pakis. Selanjutnya di sini ada motif tangkai daun kayak gitu, sama bentuk spiral, bukan spiral yang ini pokoknya memutar. Nah, seperti itulah ya. Nah, gambarlah salah satu motif yang ada di atas lembar kertas, lalu guntinglah sesuai bentuknya. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Ceritakan hasil temuanmu kepada teman-temanmu. Nah, ini adalah simetris. Simetris itu kalau dia dilipat ya, dia bisa menutupi ke sebelahnya. Nah, jadinya ini ada garis tengahnya nih. Ini namanya sumbu simetri. Kalau yang ini. Jadi kalau dia bisa dilipat maka namanya simetris, bisa dilipat sama persis bentuknya. Nah, kalau ini dilipat ke sini, enggak cocok, ya kan? Ini kelebihan, yang ini kelebihan ke sebelah sini. Ini namanya tidak simetris. Ya, coba nanti kalian coba lipat kertas. Kalau kertasnya bisa menutupi dari sisi satu ke sisi lain, itu namanya simetris. Tapi jika kertasnya tidak bisa menutupi setelah dilipat jadi dua gitu ya, tidak bisa menutupi satu sama lain, itu namanya tidak simetris. Nah, syaratnya bangun datar memiliki simetri lipat itu jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar ya. Lalu lipatan saling menutupi dengan tepat. Nah, memiliki sumbu simetri. Ya, ini memiliki sumbu simetri. Selanjutnya, ayo mencoba. Gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui. Lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut. Nah, di sini coba kita masukkan bentuk bangun datar persegi. Persegi itu bentuk kotak yang sama persis ya. Kalau persegi banyak simetri lipatnya ada. Nanti kalian coba benar nggak nih? Buktikan ya. 4. Lalu ada segitiga sama kaki. Banyak simetri lipatnya? 1. Lalu ada persegi panjang. Banyak simetri lipatnya? 2. Ada layang-layang. Banyak simetri lipatnya? 1. Lalu ada lingkaran. Banyak simetri lipatnya? Tak terhingga atau tak terbatas saking banyaknya. Karena lingkaran yang benar-benar bulat ya, bukan yang elips atau lonjong, itu bisa dilipat sebanyak apapun. Nah, jadi dia akan membentuk simetri lipat yang banyak. Oke. Selanjutnya, sudah selesai untuk yang pembelajaran 3. Nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.